Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, di video kita yang ke-635, kami akan membagikan tentang penilaian ya. Ini adalah lengkap kita buatnya mulai dari sikap sampai nanti yang keterampilan ya. Kita mulai dari yang pertama di sini. Kalau definisi semuanya sudah paham. Sekarang langsung kita ke berdasarkan fungsinya. Penilaian di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu penilaian formatif dan yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang berfungsi untuk memberikan umpan balik terhadap kemajuan belajar siswa untuk memperbaiki proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan pemahaman atau meningkatkan prestasi belajar siswa. Sementara penilaian sumatif berfungsi untuk menilai pencapaian siswa pada suatu periode waktu tertentu. Oke, kita sudah paham mengenai penilaian formatif dan penilaian sumatif. Sekarang ada beberapa prinsip ya, ada beberapa prinsip penilaian dalam melakukan penilaian. Kurang lebih kita ada 9 prinsip dalam penilaian. Yang pertama adalah sahih. Yang kedua adalah objektif. Yang ketiga adalah adil. 4 adalah terpadu. Kemudian yang kelima adalah terbuka. Sementara yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Prinsip yang ketujuh adalah sistematis. Yang kedelapan adalah beracuan kriteria. Sementara prinsip yang ke-9 adalah akuntabel. Ini adalah 9 prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran. Kita akan bahas satu persatu mulai dari prinsip yang pertama sampai prinsip yang ke-9. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sahih. Artinya, penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kedua adalah objektif. Bukan subjektif ya, tapi objektif. Artinya, penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas guru. Ya, guru di sini benar-benar objektif dalam melakukan penilaian. Yang ketiga adalah adil. Prinsip adil berarti tidak menguntungkan atau tidak merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, mungkin latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, gender. Dalam melakukan penilaian, seorang guru harus menerapkan prinsip adil, tidak menguntungkan atau merugikan salah satu peserta didik, baik dari jenis atau perbedaan apapun. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah terpadu. Artinya, karena terpadu di sini, penilaian yang dilakukan oleh guru merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima adalah terbuka. Prinsip terbuka artinya berarti di sini prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Terbuka ya, semuanya bisa melihat bagaimana penilaian itu dilakukan, prosedurnya seperti apa, kriteria seperti apa gitu ya. Sementara yang keenam, prinsip yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya, penilaian yang dilakukan oleh guru mencakup semua aspek kompetensi, mulai dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Prinsip berikutnya yaitu sistematis. Artinya di sini penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap dalam mengikuti langkah-langkah yang baku. 8 adalah beracuan kriteria. Artinya, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya adalah akuntabel.
Arti dari akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan. Jadi penilaian yang dilakukan guru dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi tekniknya, prosedurnya, maupun hasilnya. Itu adalah 9 prinsip dalam melakukan penilaian pembelajaran. Sekarang kita akan membahas mengenai KKM, kriteria ketuntasan minimal, yang erat hubungannya dengan penilaian. KKM di sini adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Dengan memperhatikan setidaknya 3 aspek. Yang pertama adalah intake, yang kedua adalah kompleksitas, dan yang ketiga adalah pendidik dan daya dukung. Ini adalah 3 aspek dalam menentukan kriteria ketuntasan belajar. Akan kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama, yaitu intake, karakter peserta didik. Di sini intake artinya memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi, antara lain berdasarkan hasil ujian jenjang sebelumnya, kelas sebelumnya, atau bisa juga berdasarkan hasil tes awal yang telah dilakukan, atau bisa juga berdasarkan nilai rapot sebelumnya. Ingat, semakin tinggi aspek intake, maka semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Aspek yang kedua yaitu karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas, tingkat kesulitan mata pelajaran. Di sini memperhatikan kompleksitas KD, kompetensi dasar, dengan mencermati kata kerja yang terdapat pada KD tersebut. Dan berdasarkan data empiris dari pengalaman guru dalam membelajarkan KD tertentu tersebut itu pada waktu sebelumnya. Artinya, semakin tinggi kompleksitas sebuah materi atau kompleksitas dari sebuah KD, maka KKM-nya harus semakin rendah. Saya ulangi lagi, jika semakin kompleks, semakin tinggi kompleksitasnya, maka KKM-nya semakin rendah. Tetapi sebaliknya, semakin mudah kompleksitas KD-nya, maka nilai KKM-nya semakin tinggi. Aspek yang ketiga adalah daya dukung atau kondisi satuan pendidikan. Di sini memperhatikan ketersediaan guru, kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampunya, kemudian memperhatikan kompetensi guru, misalnya berdasarkan pada hasil nilai UKG, rasio jumlah siswa dalam satu kelas, bagaimana sarana dan prasarana pembelajarannya, bagaimana dukungan dananya, bagaimana kebijakan sekolah. Ini adalah faktor yang dalam daya dukung. Artinya di sini semakin tinggi aspek guru dan daya dukungnya, maka nilai KKM-nya juga semakin tinggi. Ini adalah 3 aspek dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik penilaian. Teknik penilaian adalah cara yang dilakukan oleh guru untuk melakukan penilaian dengan menggunakan berbagai bentuk instrumen penilaian. Sementara instrumen penilaian merupakan alatnya, alat yang disusun dan digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Oke. Akan kita bahas mulai dari yang pertama, penilaian sikap. Teknik penilaian yang bisa dilakukan untuk menilai sikap, yang pertama bisa kita menggunakan observasi melalui wawancara, bisa juga melalui catatan anekdotal record, kemudian bisa juga catatan kejadian tertentu, incidental record. Ini adalah sebagai unsur penilaian utama dalam melakukan penilaian sikap. Sementara ada unsur penunjang, yaitu teknik penilaian diri, menilai diri sendiri, penilaian antar teman. Ini merupakan alat konfirmasi hasil penilaian sikap oleh pendidik sebagai penunjangnya.
Secara lebih jelas akan kita gambarkan dalam bentuk bagan seperti ini. Penilaian sikap ada dua, yaitu bisa dinilai dengan utama kemudian penunjang. Penilaian utama bisa dilakukan melalui observasi melalui guru kelasnya. Kemudian bisa juga melalui observasi guru mata pelajaran. Kegiatan observasi bisa dilakukan pada saat pembelajaran, bisa juga dilakukan di luar pembelajaran. Itu juga dilakukan oleh guru kelas maupun guru mata pelajaran. Sementara penilaian sikap dari unsur penunjang bisa dilakukan melalui penilaian diri, bisa juga dilakukan melalui penilaian antar teman. Ini diperlukan oleh guru untuk sebagai bahan penunjangnya atau konfirmasi pendukung dari penilaian utama. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Teknik penilaian pengetahuan di sini bisa menggunakan tes tertulis, bisa menggunakan tes lisan, bisa menggunakan penugasan. Ini adalah teknik untuk menilai pengetahuan. Lebih detailnya akan kita gambarkan bagan seperti ini. Penilaian pengetahuan bisa dinilai melalui tes tertulis, tes lisan, tes penugasan. Tes tertulis di sini bisa menggunakan pilihan ganda, benar salah, bisa juga untuk menjodohkan, atau lebih kompleks bisa menggunakan isian singkat atau uraian untuk menghindari menghindari jawaban yang kadang anak itu memilih ngawur benar tapi benar. Jadi kalau isian dan uraian di sini benar-benar bisa mengukur kemampuan atau pengetahuan siswa. Sementara tes lisan di sini bisa dilakukan melalui perintah, kuis, kemudian tanya jawab juga bisa. Penugasan bisa dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Bisa dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah, atau bisa juga dilakukan tugas di rumah. Ini adalah ketiga teknik tes untuk menilai penilaian pengetahuan. Berikutnya adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Lebih jelasnya akan kita gambarkan sebuah bagan seperti ini. Penilaian keterampilan bisa dilakukan melalui kinerja, penilaian proyek, kemudian penilaian portofolio. Penilaian kinerja digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses, disebut juga unjuk kerja, karena penilaian kerja atau hasil produknya. Sementara penilaian proyek di sini untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam waktu tertentu. Sementara portofolio di sini adalah rekaman penilaian otentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Seperti itu. Oke, demikian video sederhana dari kami Klub Matematika. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.